Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syefia Salsabila Nur Arinda dengan NIM 211211087 dari kelas 2C KPI. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi mengenai ilmu dakwah. Yang pertama yaitu pengertian dakwah. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dan dakwatan yang artinya menyeru, memanggil, menyuruh, dan melayani. Atau dengan makna lain yaitu menuntun, mengundang, dan juga mengasuh. Secara terminologi, dakwah yaitu suatu proses mendorong manusia atau menyuruh manusia untuk selalu menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di jalan kebaikan. Atau dengan kata lain yaitu mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amal ma'ruf nahi mungkar, supaya manusia tidak dalam keadaan sesat dan selalu bahagia dunia dan akhirat. Adapun istilah yang identik dengan dakwah yaitu yang pertama adalah tablik atau tempat untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua yaitu amal ma'ruf nahi mungkar atau mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tafsir atau kabar gembira dan inhar atau peringatan bagi orang yang kufur. Adapun yang keempat yaitu zikro atau peringatan, dan yang kelima yaitu muizah atau nasihat. Adapun materi yang kedua yaitu mengenai media-media dalam berdakwah. Media-media dalam berdakwah ini tergantung pada jenisnya, dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan banyaknya komunikan dan dai. Berdasarkan banyaknya komunikan dan dai dibagi menjadi 2 yaitu media massa dan non massa. Media massa yaitu apabila komunikan berjumlah banyak dan bertempat tinggal yang jauh. Contohnya menggunakan televisi, radio ataupun handphone. Sedangkan yang kedua yaitu media non massa. Media non massa ini yaitu apabila komunikan dinilai tidak dikategorikan memiliki nilai keserempakan atau tidak bersifat massa. Adapun jenis yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu tradisional dan juga modern. Tradisional yaitu suatu pertunjukan hiburan kesenian yang berunsur agama. Adapun modern yaitu menggunakan alat-alat elektronik seperti HP, televisi, radio, dan lain-lain. Berdasarkan pandangan umum dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama visual. Visual yaitu alat yang dapat dioperasikan sebagai sarana berdakwah melalui indera penglihatan. Yang kedua yaitu audio, alat yang dapat dioperasikan sebagai sarana untuk berdakwah melalui indera pendengaran. Yang ketiga yaitu audiovisual, yaitu alat yang dapat dioperasikan untuk berdakwah melalui indera penglihatan dan juga pendengaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang ketiga yaitu klasifikasi dakwah. Klasifikasi dakwah dibagi menjadi 2 yaitu dari segi berdasarkan sifatnya, dan yang kedua yaitu berdasarkan segi keahliannya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu secara individu atau dakwah dilakukan secara perseorangan, dan yang kedua yaitu secara kelompok atau organisasi, yaitu dakwah digerakkan oleh organisasi atau kelompok. Yang kedua yaitu berdasarkan segi keahliannya. Berdasarkan segi keahliannya juga dibagi menjadi 2 yaitu secara umum yaitu seorang muslim yang sudah balik diwajibkan untuk berdakwah seperti yang sudah diperintahkan oleh Rasul, yaitu berdakwahlah walau hanya dengan 1 ayat. Yang kedua yaitu secara khusus apabila seorang mukmin sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat dalam bidang agamanya, maka akan mendapatkan gelar seperti kiai, ustadz, mubalik, dan lain-lain. Adapun problematika dalam berdakwah yaitu dibagi menjadi 2 secara eksternal dan juga internal. Secara eksternal yaitu ditimbulkan karena akibat dari faktor internal dai tersebut seperti respon negatif dari mat'u terhadap sikap atau tindak tanduk dai. Dan yang internal yaitu bersumber dari dalam diri dai sendiri karena tidak terpenuhinya karakteristik secara umum sebagai dai dan pengelolaan emosi seorang dai. Adapun problematika di masa pandemi sekarang ini yaitu
kajian yang semulanya secara tatap muka sekarang beralih ke virtual, dan itu pun tidak mungkin dapat berjalan mulus, pasti menggunakan media dan juga sinyal, pasti ada kendala di dalam sinyal dan media. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.